Assalamualaikum, nama Dwi Sapitri, NPM 1813053008, kelas 5A, mata kuliah kajian dan pembelajaran anak berkebutuhan khusus, materi, masalah dan belajar dalam pendidikan inklusi. Selamat disimak. Pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan suatu pendidikan di mana semua siswa dengan kebutuhan khusus diterima di sekolah reguler yang berlokasi di daerah tempat tinggal mereka dan mendapatkan berbagai pelayanan pendukung dan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Desain pembelajaran pendidikan inklusi. Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi, di mana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Pelaksanaan sekolah inklusi pastinya membutuhkan desain pembelajaran. Desain pembelajaran sendiri merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaan termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Jadi dapat disimpulkan desain pembelajaran inklusi adalah desain pembelajaran yang memiliki sifat inklusif, yaitu adanya upaya untuk mengakomodasi semua kebutuhan dan hambatan belajar peserta didik yang sangat beragam. Proses pembelajaran pendidikan inklusi. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran peserta didik yang telah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut secara efektif dan efisien. Pembelajaran dapat dipandang melalui dua sudut pandang. Yang pertama, pembelajaran merupakan suatu sistem. Pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang terstruktur antara lain tujuan pembelajaran, media pembelajaran, strategi, metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran berupa remedial dan pengayaan. Yang selanjutnya, kedua, pembelajaran merupakan suatu proses, maka pembelajaran merupakan kegiatan guru dalam rangka membuat siswa untuk belajar. Proses tersebut meliputi yang pertama persiapan dari mulai perencanaan program pengajaran tahunan, semester, dan penyusunan perencanaan mengajar dilengkapi dengan persiapan media belajar dan evaluasi. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang ketiga, menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelola yang berbentuk pengayaan. Permasalahan yang dihadapi sekolah dalam menjalani pendidikan inklusi. 1. Banyak kalangan berpendapat bahwa pendidikan inklusi merupakan sebuah model pendidikan. Yang kedua, implementasi pendidikan inklusi yaitu masih ada yang hanya sekedar mengikuti sertakan peserta didik yang berkebutuhan khusus di sekolah reguler tanpa harus memenuhi hak-hak pendidikan yang sesuai dengan kondisi anak. Yang ketiga, di beberapa sekolah yang telah menyatakan dirinya menjadi sekolah inklusi, kebanjiran peserta didik yang berkebutuhan khusus. Yang keempat, dampak dari banyaknya anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi menyebabkan dibentuknya kelas khusus di sekolah reguler. Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar bersifat klasikal. Kendala-kendala proses pembelajaran, setting inklusi. Rancangan. Yang pertama, RPP, Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran. Yang kedua, PPI, Program Pembelajaran Individual. B. Proses belajar mengajar. Yang pertama, kendala dalam mempergunakan metode yang bervariasi dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Kedua, jumlah siswa yang banyak tidak sebanding dengan ukuran besar kelas. Yang ketiga, media belajar tidak begitu signifikan. Dan yang terakhir, penilaian atau evaluasi. Kondisi di lapangan dalam penerapan pendidikan inklusif. Yang pertama, minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi. Yang kedua, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru. Yang ketiga, sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Yang keempat, sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak kebutuhan khusus. Dan yang terakhir yaitu 5, rendahnya peran berupa kinerja guru inklusif, dalam hal ini GPK, guru kelas dan guru mata pelajaran.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.